Halo guys, kali ini saya akan sharing inspirasi bagaimana kita mencari nafkah, belajar dari alam. Bagaimana inspirasi-inspirasi di alam yang bisa kita jadikan inspirasi tentang bagaimana mencari nafkah. Rekan-rekan sekalian, di alam itu ada contoh yang menarik yaitu cicak. Ya. Cicak ini dia kalau mau cari makan, ya, dia keluar dari sarangnya, dia barterkan waktunya untuk mencari makan. Pakai fisiknya, kejar makanan, dapat baru makan. Ada yang menarik yaitu laba-laba. Laba-laba tidak serta-merta begitu saja dia membarterkan waktu dan tenaganya untuk mencari makan. Yang dia lakukan membangun sarang, membangun jaring laba-laba, di mana kalau di kehidupan nyata ini bisa disebut sebagai asetnya laba-laba itu. Nah, ketika aset ini sudah jadi, sarangnya sudah jadi, maka makanannya nempel-nempel sendiri itu ya di jaring laba-laba itu. Nah, sehingga laba-laba ini tinggal ngecek asetnya, tinggal ngecek sarangnya, ada makanan yang nempel, dia makan. Dan makanan yang nempel, dia makan. Nah, cicak dan laba-laba ini sebenarnya sangat nyata dalam kehidupan manusia. Nah, ada orang yang memang dia harus kerja dulu, baru dia dapat income. Tapi ada juga orang yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain, malah kelihatannya sibuknya di kegiatan sosial, tapi hartanya luar biasa besar. Padahal kelihatannya nggak pernah cari duit dia. Nah, itu dua gambaran yang sangat sederhana ya kalau kita gambarkan cicak maupun laba-laba ini. Nah, seharusnya manusia cara kerjanya meniru laba-laba atau membangun aset. Kenapa? Karena manusia itu semakin lama semakin tua, semakin menurun fisiknya, tetapi kebutuhannya malah semakin meningkat. Yang tadinya nggak punya anak jadi punya anak, berarti kan kebutuhannya meningkat. Harus mikirin biaya sekolah juga anaknya, ya kan, mikirin biaya makanan, minuman juga semakin besar, biaya kesehatan. Nah, padahal kemampuan kerja manusia itu semakin lama semakin menurun secara fisik. Nah, artinya seorang manusia harus berpikir punya aset seperti yang dilakukan laba-laba. Nah, aset yang paling simpel itu apa sih? Ya, contohnya bikin kos-kosan, itu contoh yang paling simpel. Ya, jadi kita bikin kos-kosan di dekat-dekat kampus gitu. Begitu kos-kosannya jadi, terus habis itu disewa, ya kita bisa punya income walaupun kita mungkin tidak terlalu sibuk ngurusin kos-kosan itu. Cuma pertanyaannya, ya bikin kos-kosan pasti butuh modal besar ya, dan lokasinya harus bagus. Nah, sekarang ini kita ingin men-sharekan sebuah ide membangun aset, yaitu yang dinamakan aset basis konsumen. Nah, aset basis konsumen ini ternyata bisa ya dikerjakan dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, basis konsumen itu apa sih? Contoh nih, bank punya 20 juta nasabah. Nah, itu disebut basis konsumen. Kenapa? Misalkan bank ini memberikan biaya admin 10.000 saja kepada 20 juta nasabahnya. Ya, bank ini langsung dapat 200 miliar per bulan. Itulah yang disebut basis konsumen. Operator seluler ya, punya 100 juta pengguna. Misalkan jualan paket data yang 10.000 saja kepada 100 juta nomor handphone yang menjadi konsumennya operator itu, ya bisa dapat 1 triliun itu tiba-tiba si operator selulernya. Nah, inilah yang disebut basis konsumen. Nah, tapi kuncinya kalau kita lihat bank, operator seluler ini, kuncinya harus ada sistem yang bekerja di dalamnya, sehingga si nasabahnya mau bayar biaya admin 10.000 tiap bulan. Ya, berarti kan harus ada sistem. Artinya nasabahnya harus terdaftar, harus punya nomor rekening, harus ada sistem yang diimplan atau dipasang di nomor rekening itu, sehingga dia bisa tarik tunai di ATM manapun, dia bisa transfer, ya bisa m-banking, bisa beli pulsa dari m-bankingnya dan lain sebagainya. Itu ada sistem yang membuat si bank ini jadinya bisa punya basis konsumen yang berbentuk aset. Ya, kalau konsumennya nggak terdata, ya bebas saja begitu, mana bisa bank itu mengenakan 10.000 tadi.
Operator seluler juga sama, dia terdata, tersistem, ada sistem yang bekerja di situ, sehingga 10.000 saja dikenakan untuk paket data langsung bisa dimanfaatkan oleh konsumen mereka yang tersistem itu. Nah tapi pertanyaannya, nah kalau bank sama operator seluler ya modalnya gede juga dong kalau gitu. Lebih gede malahan daripada bikin kos-kosan modalnya. Nah ada nggak ya sebuah cara kita bisa membangun aset basis konsumen seperti tadi, tapi modalnya cukup kecil? Nah, ada nggak ya? Nah rekan-rekan, kali ini saya akan men-sharingkan pola bagaimana kita bisa membangun aset basis konsumen dengan modal yang kecil. Idenya begini, kita sering sekali secara nggak sadar mempromosikan atau mereferensikan orang menggunakan aplikasi-aplikasi digital untuk transaksi. Ya, misalkan yuk belanjanya kesini aja nih, linknya nih, yuk download aplikasinya terus belanja. Kita ngomong ke teman kita, bahkan kadang-kadang kita ngajarin juga ya sampai cara belanjanya dan lain sebagainya. Yuk ordernya kesini aja nih ya, nanti barangnya diantar sampai rumah. Kita sering sekali melakukan referensi kepada teman-teman kita. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita dapat income dari viralnya transaksi yang terjadi tadi? Apa dapat income? Ya silahkan dijawab masing-masing ya. Yang ingin kita perkenalkan ya, yaitu menjadi master affiliate resellernya topstore.co.id. Kita bisa dapat income dari viralnya referensi kita. Misalkan kita ajak, yuk belanja rutin nih di Topstore, belanja sembakonya pindah yuk ke Topstore. Ketika ada orang yang klik link kita, orang itu belanja, kita bisa dapat keuntungan dari situ. Nah disinilah kita bisa membangun basis konsumen dari belanja rutin yang tersistem. Ada sistemnya yang bekerja, seperti halnya bank dan operator seluler tadi. Jadi ada sistem di Topstore ini yang memungkinkan kita bisa membangun yang namanya basis konsumen. Basis konsumennya apa? Kalau bank kan jasa keuangan, kalau operator seluler jasa telekomunikasi. Nah kalau di Topstore, basis konsumen yang kita bangun adalah belanja rutin ya. Nah, ini bisa dengan modal yang sangat kecil. Nah caranya juga gampang, cuma 3 langkah mudah. Yang pertama, kita ya bergabung menjadi master affiliate resellernya Topstore, pindahkan belanja rutinnya ke Topstore. Kedua, ya referensikan dengan menyebarkan link belanja di Topstore, ajak saudara kita, teman relasi kita pindah belanja juga ke Topstore. Setiap ada yang klik link kita, kemudian dia belanja ke Topstore, pindah belanjanya ke Topstore, kita dapat komisi dari transaksi yang terjadi. Sehingga dengan sistem ini, maka kita bisa membangun aset, yaitu basis konsumen belanja rutin. Kita sebar link kepada teman kita, ya, kemudian teman kita ini klik link kita dan dia belanja, otomatis itu sudah menjadi basis konsumen kita. Kita dapat komisi belanja. Nah kemudian belanja-belanja selanjutnya tidak perlu lagi pakai link kita karena sudah terregister di sistem. Ingat bahasa sistem tadi, belanja-belanja selanjutnya dia sudah menjadi basis konsumen kita ya. Dan ini seterusnya. Nah, maka memang dengan Topstore ini kita bisa membangun aset basis konsumen dengan cara yang simpel. Nah terus ngapain sih orang mau pindah belanja ke Topstore? Ya, tentunya ada keunggulannya kita belanja di Topstore. Ada 6 nih keunggulannya. Yang pertama, harganya bersaing. Yang kedua, dapat poin, barang dikirim sampai rumah. Topstore ini sudah terkoneksi ya dengan berbagai ekspedisi yang bonafit di Indonesia. Bahkan untuk paket-paket sembako itu bisa gratis ongkos kirimnya. Bayangin, harganya sudah murah, bersaing, dapat poin, gratis lagi ongkos kirimnya. Pembayarannya juga sudah terkoneksi dengan berbagai pembayaran online yang sekarang sedang tren ya. Jadi bisa bayar pakai GoPay, OVO, virtual account, ShopeePay, Link Aja, BCA Mobile ya, sudah terkoneksi dengan sistem Topstore. Pesan cukup pakai handphone, dan yang menarik adalah bisa langsung begitu kita belanja setiap produk itu sudah langsung ada alokasi amal jariah yang akan menjadi pahala kita, dan ini akan dikelola oleh Basnas. Nah, Topstore sendiri sudah resmi terdaftar di Kemkominfo. Menariknya berapa sih belanja di Topstore itu harganya? Nah, contohnya ini Royco ya, 5.250, harganya bersaing. Biasanya itu sekitar 5.500, tapi yang menarik adalah kalau kita belanja Royco ini,
kita dapat poin DPNV 1393. Nanti di pelatihan akan diajarin gimana caranya jual poin ini. Sehingga kalau poinnya sudah terjual, berarti kita bayar Royco ini cuman 3.857. Nah, ini sudah jelas harga terbaik dan sangat murah. Nah, kemudian basis konsumen kita itu untungnya dari mana? Nah, kita dapat dua macam komisi di sini dari promosi link belanja rutin kita. Pertama, komisi dari konsumen langsung kita. Itu kita dapat 12% dari nilai DPV produk yang dibeli. Misalkan nih, Topstore sudah jadi sistemnya lengkap dengan supplier, pembayaran online, delivery barang. Kita sebagai MAR cukup sebar link saja ke calon konsumen kita. Contohnya seperti ini. Yuk pindah belanja ke Topstore. Ya, harganya menarik, barang diantar sampai rumah dapat poin. Kalau mau belanja klik link ini ya. Begitu dia klik link ini, mereka misalkan belanja sembako ke Topstore. Topstore sudah langsung memprosesnya dengan sistem yang sudah terregister. Nah, kita dapat komisi dari belanjanya 12%. Berapa sih 12% tuh kurang lebihnya? Nah, ini Royco ini contohnya ya. 5.250 itu poin DPV-nya 2.850. Nah, kita dapat 12%, itu sekitar 6,5% dari harga jualnya. Nah, padahal memang biasanya toko sembako itu ngambil untung 5-10% kalau untuk sembako ya. Tapi kita bisa dapat sekitar 6,5%, itu cuman sebar link, tanpa stok barang, tanpa repot ngemas produk, tanpa repot kirim barang, tanpa repot mengurus pembayaran dan keuangan. Dan kalaupun misalkan kita belanja untuk kebutuhan kita sendiri, maka ya kita bisa berhemat berarti, karena komisinya berarti masuk kepada kita sendiri. Keuntungan kedua adalah dari tim reseller. Jadi di bisnis ini kita selain cari konsumen, kita bisa juga membesarkan basis konsumen kita dengan membangun tim reseller. Kita dapatnya berapa? Dapatnya 1% dari nilai DPNV yang dibelanjakan. Jadi kalau tadi itu pengalinya adalah DPV, kalau untuk tim reseller pengalinya adalah DPNV. Kita dapat 1% dari nilai DPNV produknya. Nah, kalau kita membangun basis konsumen lewat reseller, itu kita diberikan sebuah sistem yang menarik sekali, karena sistem resellernya Topstore ini bisa membuat omset kita besar dengan effort yang kecil. Karena apa? Karena ada yang namanya generasi. Nah, di sini kita sebar link ke konsumen tadi dapat 12%. Nah, kita kalau mengembangkan reseller, kita bisa sebar link reseller. Reseller yang bergabung langsung dari link kita sebut sebagai reseller generasi 1. Nah, reseller generasi 1 ini bisa kita bina supaya mereka selain mencari konsumen, mereka juga bisa mengembangkan reseller juga. Akhirnya mereka sebar link reseller juga. Nah, ini disebut reseller generasi 2 kita. Nah, reseller generasi 2 kita sama kita bina supaya mereka bisa cari konsumen juga sama cari reseller. Ketika dia sebar link reseller, ada yang mau bergabung jadi reseller, ini disebut reseller generasi 3. Nah, sistem resellernya Topstore memungkinkan kita mendapatkan komisi yang 1% itu sampai dengan generasi 10. Ya, dan setiap reseller bisa punya konsumen sendiri-sendiri. Mereka sebar link ke konsumen seperti ini. Nah, dari semua omset DPNV, poin DPNV semua tim reseller kita dan konsumennya, kita dapat 1%. Ya, sehingga dengan cara ini maka kita cukup 3 langkah sederhana saja, income kita sudah bisa besar banget. Itu tadi membangun basis konsumen ya. 3 langkah itu apa? Pertama ya, kita bergabung menjadi master affiliate resellernya Topstore, lalu pindahkan belanja kita minimal 100.000 DPNV per bulan ke Topstore. Nilai rupiahnya 100.000 DPNV sekitar 500.000. Ya kurang lebih memang segitu ya kita tiap bulan belanja. Ya, beras, minyak, sabun cuci, kemudian mie instan, kopi mungkin ya, teh. Nah, semuanya pindahkan belanja ke Topstore. Kita tidak bergabung di sini pun saya yakin tiap bulan belanja kan. Ya, ini daripada belanja nggak jadi apa-apa, hanya jadi barang dan kita nikmati produknya, mending bergabung di sini. Belanja kita bisa menjadi bisnis kita. Yang kedua adalah kembangkan 4 reseller.
Dan yang ketiga, bina 4 reseller ini melakukan hal yang sama, yaitu 3 langkah sederhana ini. Nah, kalau semuanya melakukan hal yang sama, maka kita akan dapat 1% sampai dengan 10 generasi tim reseller kita, dan nilainya adalah 1,39 miliar per bulan. Jika semuanya sukses menjalankan 3 langkah sederhana ini. Ya, kalaupun suksesnya 10%, ya masih besar ya, sekitar 130-an juta per bulan. Nah, inilah yang kita sebut bagaimana merubah belanja rutin menjadi income. Karena nggak join di sini juga kita tiap bulan tetap belanja kan. Nah, semua perhitungan-perhitungan tadi itu semua bisa kita monitor dari handphone kita. Seperti ini, jumlah yang klik link kita ada berapa, jumlah yang akhirnya daftar jadi konsumen berapa, yang order berapa, komisinya berapa, bahkan ada grafik-grafiknya. Jadi bisnis yang begitu menarik ini bisa kita monitor semua dari handphone kita. Dan ini alhamdulillah di launching 20 September 2020 dan langsung viral di media. Ini banyak media-media yang memberitakan ide luar biasa ini. Sehingga ya ini menjadi peluang buat kita semua untuk bisa membangun aset basis konsumen dari bisnis belanja rutin ini. Sudah banyak yang belanja sekarang ke Top Store. Ya, ini contohnya di Bekasi ya. Di sini bayarnya canggih, bisa pakai barcode ya, langsung potong saldo OVO, saldo GoPay. Ini di Surabaya juga dikirim sampai rumah. Ini di Batam, ini di Jogja ya, semua sistem sudah terkondisikan. Kita sekarang sudah bisa melayani kurang lebih 92 daerah dan kota di Indonesia. Ya, sehingga kita bisa jadi juragan sembako online ya di 35 kota, bahkan sampai dengan 92 daerah dan kota. Cukup share link dari HP kita. Jadi kita betul-betul bisa menjadi juragan sembako, atau kita bisa membangun basis konsumen dari belanja rutin di banyak kota hanya cukup dari handphone kita saja. Ya, kita coba lihat ini barang-barang yang ada di Top Store apa saja sih. Sangat lengkap ya di barang-barang di Top Store ini. Kalau kita lihat nih, di sini ada kategori-kategorinya. Bukan hanya sembako sebenarnya Top Store ini ya, tapi barang-barang yang biasa ada di toko online pun kita ada. Ini ya, kita lihat kategori-kategorinya sangat banyak, sama dengan kalau di toko online yang lain ya kategorinya. Nah, ini paket belanja rutin sudah kita siapkan juga. Nah, ini seperti beras. Nah, ini mau belanja Yakult juga ada, frozen food juga ada ya, minyak goreng. Nah, ini sabun pel ya. Nah, ini banyak sekali. Terus, nah ini kalau mungkin yang suka berkosmetik Wardah, kita juga ada belanjanya di Top Store. Pindahkan aja belanja, biasanya belanja Wardah di tempat lain, pindahkan ke Top Store sehingga kita bisa merubah belanja rutin kita menjadi income. Nah, ini juga ya, snack-snack ini bisa kita juga pindahkan ke Top Store. Tinggal pindah belanja saja ya. Tapi ketika kita menjalankan program ini, kita bisa merubah belanja rutin kita menjadi income. Semua sistem ini sudah canggih, sudah ada lengkap. Kita tinggal sebar link saja. Dan yang paling penting, kita bisa meniru cara laba-laba tadi, yaitu membangun aset. Asetnya di sini apa? Yaitu basis konsumen belanja rutin. Ya. Ketika kita sudah punya banyak basis konsumen, setiap bulan mereka belanja rutin ke Top Store, itu bisa menjadi aset bisnis kita. Perusahaan yang membackup program ini adalah perusahaan yang memang sudah sangat pengalaman di bidang teknologi, yaitu Eva.id, di mana Eva ini ya adalah perusahaan chatbot yang canggih tapi mudah digunakan. Pernah juara 1 lomba startup nasional tahun 2017 yang diikuti 5.500 startup, dicalonkan oleh Kemkominfo menjadi unicorn selanjutnya ya, menjadi penerusnya Gojek dan kawan-kawan ya. Pernah juga dimuat di majalah SWA, dan ini adalah sederet perusahaan besar di Indonesia yang mempercayakan pembuatan chatbotnya ke Eva. Perusahaan yang kedua, Surya Lintas Global, ini juga perusahaan yang sangat pengalaman di bidang teknologi. Di sini ada perusahaan-perusahaan besar seperti yang Anda lihat di sini, mereka mempercayakan websitenya dikerjakan oleh Surya Lintas Global. Dan Surya Lintas Global ini pernah memecahkan rekor muri membuat 100 website hanya dalam waktu 29 menit 31 detik.
Bukan masalah banyaknya website dan cepatnya website itu dibuat, tapi yang ngerjakan itu anak-anak SMA yang awam dalam pembuatan website. Cuma di training 2 jam aja sebelum acara, langsung pakai software yang dibuat oleh perusahaan ini. Dalam waktu 29 menit 31 detik websitenya jadi dan online dan sudah terisi kontennya. Nah, dan ini kantor kita ada di Jakarta dan juga di Bandung. Perusahaan ini sudah berdiri, grupnya mulai 2005, berarti sudah sekitar 15 tahun ya, sampai dengan tahun 2020, sehingga sudah sangat layak untuk Anda ajak kerjasama, terutama di bidang teknologi seperti Top Story. Terima kasih. Jika Anda tertarik dengan ide ini, silakan menghubungi orang yang menunjukkan video ini kepada Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.